Dan para sahabat menjadikan cinta mereka kepada Nabi adalah bekal terbesar dalam kehidupan mereka. Saya akan ceritakan tentang Ali Zainal Abidin. Itu adalah anak dari cucu Nabi Muhammad SAW. Nabi punya putri namanya Fatimah Zahra. Putri beliau punya anak laki-laki namanya Husain diantaranya. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini sebelum lahir Nabi sudah mengkabari tentangnya bahwa beliau akan menjadi orang ahli ibadah yang paling terkemuka ibadahnya. Nabi bercerita kepada Jabir bin Abdullah yang memang ditakdirkan berumur panjang. Ya Jabir, akan lahir dari anak itu, cucuku itu, seorang anak yang apabila datang hari kiamat akan ada panggilan Liyagum Zainal Abidin, hendaklah berdiri sebaik-baik ahli ibadah. Maka yang akan berdiri adalah anak dari cucuku yang sedang bermain itu, namanya Ali. Dan dari Ali itu, wahai Jabir, akan lahir seorang anak namanya seperti namaku. Kalau umurmu sampai, sampaikan salamku kepadanya. Nabi pun wafat. Sayyidina Husain melahirkan anak laki-laki kemudian setelah menikah. Karena disampaikan cerita bahwa Nabi pernah bilang kepadaku, wahai Husain, engkau akan melahirkan anak laki-laki namanya Ali. Kalau datang hari kiamat akan ada panggilan berdiri sebaik-baik ahli ibadah, yang berdiri anakmu itu yang namanya Ali. Sayyidina Husain melahirkan istrinya tentunya, melahirkan seorang anak laki-laki. Sama Sayyidina Husain dikasih nama Ali. Gak lama kemudian istrinya hamil lagi, lahir laki-laki lagi. Kata Sayyidina Husain, barangkali yang ini yang dimaksud sama Nabi. Jadi dikasih nama Ali juga. Lahir untuk ketiga kalinya, laki-laki lagi anaknya. Barangkali yang ini dia malah. Jadi dikasih nama Ali. 3 Ali dimiliki oleh Sayyidina Husain. Buat membedakan, Sayyidina Husain kasih nama yang besar Ali Akbar, Ali gede, Ali besar. Yang setengah dikasih nama Ali Awsat, Ali tengah. Yang terakhir dikasih nama Ali Asghar, Ali kecil. Yang semua Ali-Ali tersebut meninggal di medan peperangan Karbala. Hanya sisa Ali yang tengah, Ali Al-Awsat. Itulah yang kemudian umurnya panjang dan mendapatkan julukan Zainal Abidin, sebaik-baik ahli ibadah. Bagaimana tidak? Beliau itu menghidupkan malamnya dengan sholat dan menghidupkan malamnya dengan bersedekah. Kalau sholat, beliau itu jangankan ketika sholat, dari sejak wudhu seringkali gemetar. Sampai kadang-kadang pernah setelah beliau wudhu, beliau pingsan. Dibawa, dipapan oleh orang-orang kemudian, dan pingsan kan membatalkan wudhu. Jadi habis pingsan kemudian beliau wudhu lagi. Kemudian sholat, baru kemudian sholat. Ketika ditanya, kenapa gemetaran seperti ini wahai Husain setelah berwudhu? Wahai Ali setelah berwudhu? Ali Zainal Abidin mengatakan, Atadrun baina yaday man aqum wa man unaji. Kalian tahu nggak? Saya ini dengan wudhu ini mau menghadap kepada siapa? Saya mau menghadap kepada Allah yang memiliki hidup mati saya, memiliki kebahagiaan, kesengsaraan saya. Saya takut kalau salah di hadapannya, saya jadi apa nanti? Pernah suatu ketika beliau tengah sholat, rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Sampai selesai beliau sholat, itu orang-orang sudah teriak semua, wahai Ali kebakaran, Ali api, Ali Zainal Abidin, wahai Tuhan, wahai Imam, semua berteriak. Tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya, rumahnya hampir separuhnya terbakar. Sampai selepas sholat, beliau baru berlari. Orang-orang menanyakan, kami sudah mengingatkanmu dari sejak engkau tengah berada dalam sholat tadi. Ali Zainal Abidin mengatakan, bagaimana al-hadmi an-narul kubro. Aku tidak bisa melihat api yang kecil ini, karena di hadapanku ada api yang jauh lebih besar lagi. Api neraka Allah Ta'ala. Wah, subhanallah. Jadi nggak kelihatan kebakaran itu, karena sedang memikirkan alam akhirat dan api neraka. Beliau setiap malam suka membawa barang-barang berat di punggungnya. Sampai ketika meninggal dunia, waktu sedang dimandikan, terlihat belakangnya seperti bekas membawa barang berat. Dan di kedua matanya, di bawahnya ada 2 garis hitam. Ketika ditanya oleh kata pelayannya yang berkhidmat di rumah beliau, Amal qatanil aswadan,
Adapun 2 garis hitam di bawah matanya karena banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Sementara beban berat seperti ada bekas mengangkat barang berat di belakang punggungnya. Kalau datang waktu malam, seringkali beliau membawa gandum di belakang punggungnya berat. Dia bawa ke rumah orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. 200 keluarga fakir di kota Madinah, beliau yang menanggung nafkah mereka tanpa mereka tahu siapa yang menanggung nafkahnya selama ini. Kalau pagi mereka mau mengemis, buka pintu, ada makanan di depan rumah mereka. Nggak jadi ngemis. Ntar kalau makanan mereka habis setelah 5 hari, 6 hari, malamnya mau ngemis, besok pagi mau ngemis, malamnya mereka buka makanan, ada makanan lagi di situ. Terus seperti itu. Selama hidup Ali Zainal Abidin tidak ada seorang pengemis pun. Sampai ketika wafat beliau, barulah kemudian ada banyak pengemis-pengemis di kota Madinah yang kehilangan bekal makanan di depan rumah mereka setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Sedekah luar biasa, sholat luar biasa, ibadah luar biasa, layak untuk mendapatkan julukan Zainal Abidin. Untuk nanti di hari akhirat, liyagum Zainal Abidin fayagum ibn waladi hadza, kata Rasulullah. Dia apabila datang ke makam Nabi Muhammad, beliau tinggal di Madinah, dan makam Nabi seperti yang kita tahu juga di Madinah. Beliau nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Di depan makam Rasul dipegang ubah Rasulullah alaihissalam. Kemudian beliau berkata begini dengan pinangan air mata, terus membanjiri wajah beliau. Beliau mengatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, penuh hormat. Dia nggak memanggil ya Jaddi, wahai kakekku, tapi dipanggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi. Beliau mengatakan, tolong segera ambil uluran tanganku. Membayangkan dirinya seolah-olah sedang hampir tenggelam. Tenggelam atas apa? Atas dosa-dosa, atas perbuatan jelek. Padahal dosa apa yang dimiliki olehnya? Ahli ibadah yang luar biasa seperti itu. Dia bilang, wahai Tuhan, tolong segera ambil uluran tanganku. Pemalihilah, aku sebentar lagi menuju kepada Allah, dan aku tidak memiliki jalan keluar atas kemurkaan Allah. Aku tidak memiliki bekal untuk menghadap Allah. Aku cuma memiliki cinta kepadamu, wahai Rasulullah, yang aku timbun hari demi hari, yang aku kumpulkan waktu demi waktu. Satu-satunya bekal yang aku miliki untuk menghadap Allah adalah cinta kepadamu, wahai Rasulullah, yang aku taruh di hatiku helai demi helai hingga ia menjadi besar. Aku berharap aku bisa menghadap Allah dengan berbekal cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Ini subhanallah. Ayo kita juga belajar untuk menjadikan cinta kita kepada Nabi sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan hanya sekedar cinta, tapi diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dengan ringan jika kita belum memiliki cinta kepadanya. Ayo berbekal cinta kepada beliau, insya Allah. Karena bagaimanapun, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kawan-kawan yang tercinta, Nabi sangat kenal dengan satu demi satu di antara kita, kecuali orang-orang yang memang tidak ingin mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa kok untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi dan dikenal oleh Nabi, hingga nanti di padang mahsyar di hari akhirat, ketika umat-umat mencari Nabi mereka, siapa tahu ada uluran tangan Nabi mencari-carimu di antara mereka. Ayo. Tidak ada saat paling tepat untuk bisa mendekatkan dirimu dengan Nabi Muhammad kecuali saat hidupmu di dunia ini. Ayo kita jadikan sarana untuk bisa lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad. Allah